Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Donahova dengan NIM A1E123110 dari Ruang 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga ke-7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Hajar Setiadi STPMP, Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD, Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Ridho Lubis MPD yang telah mengantarkan mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan 7 poin. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Yang pertama yaitu pengertian dari kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Pengertian kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Dan juga entrepreneurship tidak hanya menghasilkan peluang tetapi juga mengembangkan. Sedangkan wirausaha adalah seseorang atau individu yang menciptakan bisnis baru dan juga mencari peluang serta yang menyusun operasi dalam pembentukan, permodalan, dan juga pemasaran. Ada banyak contoh-contoh dari kewirausahaan, contohnya seperti kewirausahaan jasa ataupun kewirausahaan yang menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara UKM dan UBI. UKM adalah usaha kecil menengah. Kalau pengertiannya, UKM adalah ragam usaha yang dilakukan dengan skala kecil sampai dengan menengah. Sedangkan UBI adalah proses menciptakan dan mengembangkan produk, layanan, atau proses bisnis yang baru atau yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan nilai dan efektivitas bisnis. Nah, kalau UKM atau usaha kecil menengah itu konsep bisnisnya hanya berfokus pada pasar lokal dengan kerangka waktu perkembangan yang relatif singkat, pertumbuhan linear, dan memerlukan investasi yang lebih sedikit. Sementara kalau UBI itu berfokus pada tumbuh hingga pasar global dengan berakar pada inovasi produk, waktu perkembangan yang relatif lama, pertumbuhan eksponensial, dan memerlukan investasi yang cenderung banyak. Nah, apa sih contoh-contoh dari UKM? Contoh-contoh dari UKM itu seperti usaha toko roti, usaha catering, usaha laundry, atau kelontong online, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari UBI itu seperti startup teknologi, perusahaan bioteknologi, perusahaan inovasi baru, dan juga seperti blogger, influencer, content creator, atau EO, event organizer. Yang terakhir juga ada seperti desain interior. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama yaitu ada kreativitas dan inovatif. Kreativitas yaitu menciptakan sesuatu yang berbeda atau unik. Inovasi yaitu menciptakan solusi baru untuk mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jika kreativitas itu
berpikir supaya semua orang tidak perlu keluar rumah saat ingin belanja atau membeli makan. Nah, bentuk dari inovasinya yaitu meluncurkan aplikasi belanja online atau aplikasi pesan antar makanan online. Orang-orang yang kreativitas dan inovatif dapat mengkomunikasikan produktivitas yang lebih besar dan juga memasukkan bisnis. Nah, yang kedua yaitu memiliki koneksi. Artinya, memiliki hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan ataupun kegiatan dan kenalan. Contohnya seperti memiliki koneksi dalam kekeluargaan, persaudaraan, dan pertemanan. Ketiga yaitu memanfaatkan peluang. Seorang wirausaha itu harus pandai dalam memanfaatkan peluang, artinya mengambil keuntungan dari situasi atau kondisi yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnis dengan cara yang baru, unik, dan tidak konvensional. Yang keempat, itu memiliki rasa percaya diri dan tekad yang kuat. Percaya diri menjadi faktor yang penting untuk mempengaruhi keberhasilan karena memunculkan keyakinan pada individu akan kemampuan berwirausaha pada diri sendiri serta memiliki rasa optimis. Nah, yang kelima yaitu etos kerja yang baik. Nah, maksud dari etos kerja yang baik ini contohnya seperti bekerja tepat waktu, selalu teratur, bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta selalu mementingkan rasa hormat kepada pekerjaannya. Yang keenam yaitu selalu kerja keras dan pantang menyerah. Artinya, sikap pantang menyerah untuk melakukan sesuatu hal, tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha walaupun banyak rintangan. Yang ketujuh yaitu memiliki skill dan talenta. Artinya, memiliki kemampuan atau skill sesuai dengan usaha yang sedang dilaksanakan, seperti kemampuan bermasak saat ingin melakukan usaha catering. Dan yang terakhir yaitu berani mengambil risiko. Bagaimana tidak, jika seorang wirausaha tidak berani mengambil risiko, maka ia akan mudah jatuh. Keberanian mengambil risiko itu adalah orang yang menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan dan kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Dengan demikian, seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang memungkinkan dengan cara yang lebih baik. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin artinya seorang wirausahawan harus membangun kedisiplinan ini dalam sikap dan cara hidupnya. Ia harus terus mendisiplinkan dirinya dalam mengatur waktunya, karena hal ini akan berpengaruh pula pada sikap dan caranya dalam menangani usaha. Bahkan, usaha yang telah berkembang atau dikatakan sukses bisa bangkrut bila pengusahanya tak mampu disiplin dalam masalah waktu. Yang kedua itu kerja keras. Sikap kerja keras berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha, sehingga pentingnya memiliki sikap kerja keras dalam kewirausahaan. Sikap pantang menyerah untuk melakukan suatu hal, tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha walaupun banyak rintangan, namun tetap berusaha untuk mencapainya. Yang ketiga, itu komitmen. Komitmen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berwirausaha. Dengan komitmen yang tinggi akan membawa kesuksesan dalam berwirausaha, karena kepercayaan pelanggan akan semakin meningkat. Kinerja karyawan juga akan semakin meningkat karena adanya dorongan dari komitmen yang ada di dalam diri. Yang keempat itu kerjasama. Kerjasama dalam wirausaha juga membantu mensukseskan kegiatan usaha sesuai target, karena kita membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan produksi, pemasaran, distribusi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama sangat penting dalam kegiatan kewirausahaan. Materi selanjutnya yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Pentingnya ide bisnis dan peluang bisnis. Menciptakan ide bisnis. Yang pertama itu ada proses kreativitas dalam menciptakan bisnis. Yang kedua, sumber inspirasi untuk ide bisnis agroindustri dan lingkungan. Yang ketiga, studi kasus. Ide bisnis yang sukses dalam industri agroindustri dan lingkungan. Nah, ada juga mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama, konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Yang kedua, teknik identifikasi peluang bisnis potensial. Yang ketiga, analisis pasar dan tren industri terkini. Untuk menemukan sumber ide bisnis, kita juga harus bergabung dengan komunitas pengusaha dan profesional menghadiri acara-acara networking agar kita tahu tentang tren bisnis saat ini. Bagaimana cara membangun ide bisnis?
Untuk menjadi pengusaha, dengan memulai usaha untuk peluang bisnis kita harus menganalisanya. Ada yang namanya analisis SWOT. SWOT. SWOT ini adalah kependekan dari strength atau kekuatan, yang kedua weaknesses atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, yang keempat adalah threat atau ancaman. Nah, SWOT ini adalah langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan usaha. Nah, apa sih contoh dari analisis SWOT? Saya ambil contoh analisis SWOT dari usaha catering. Analisis SWOT pada usaha catering adalah alat yang penting dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan usaha. Nah, tadi kan ada analisis SWOT itu ada 4, ada strengths, ada weaknesses, ada opportunities, ada strengths. Nah, yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Nah, strengths ataupun kekuatan dari usaha catering ini itu seperti banyak peminat, pengalaman dan keahlian, kualitas bahan baku, harga yang kompetitif, kualitas rasa, dan juga keahlian dalam menyajikan makanan sesuai dengan tema acara. Yang kedua, itu ada weaknesses atau kelemahan. Contohnya seperti tergantung pada permintaan, keterbatasan modal, kurangnya tenaga kerja, kendala logistik, keterbatasan pemasaran, dan juga kapasitas yang terbatas. Nah, yang ketiga yaitu opportunities atau peluang dari usaha catering ini. Yang pertama, kemitraan dengan vendor dan lokasi acara. Yang kedua, peningkatan kesadaran kesehatan dan diet. Yang ketiga, tren gaya hidup. Yang keempat, pemasaran digital. Dan yang kelima itu lebih menghemat waktu. Kemudian yang terakhir, analisis SWOT. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Apa sih ancaman dari usaha catering ini? Yang pertama, peningkatan harga baku. Yang kedua, persaingan harga. Yang ketiga, perubahan tren. Yang keempat, ada krisis ekonomi. Yang kelima, ada krisis kesehatan dan juga fluktuasi harga bahan baku. Nah, itulah contoh dari analisis SWOT pada usaha catering. Materi keenam yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah di mana ini merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imaterial yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, dan inventif dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak perencanaan atau pemilik dari karya intelektual, dan juga mendorong inovasi, kreativitas, dan invensi dalam riset dan pengembangan, serta memastikan bahwa pencipta pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Nah, ciri-ciri dari HKI ini yang pertama itu meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri. Yang kedua, membuka hak eksklusif kepada pemilik memanfaatkan karyanya. Yang ketiga, melindungi karya-karya dan penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu mengenai rencana bisnis dan model bisnis. Nah, untuk rencana bisnis ini ada beberapa tahap yang harus kita pahami, yaitu yang pertama tujuan dari bisnisnya itu apa, yang kedua strategi, yang ketiga rencana pemasaran, yang keempat analisis keuangan, dan yang kelima itu langkah-langkah pelaksanaan. Ada beberapa komponen dalam rencana bisnis. Yang pertama ada yang namanya ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah ikhtisar atau singkat tentang visi bisnis, target pasar, produk atau layanan, dan proyeksi keuangan. Yang kedua, deskripsi bisnis, penjelasan lebih mendalam tentang visi misi, nilai, dan tujuan dari bisnis. Yang ketiga, analisis pasar, itu mengenai terkait dengan evaluasi pasar target, pesaing, peluang, dan ancaman. Yang keempat yaitu ada strategi pemasaran. Ini termasuk dalam rencana untuk memastikan produk atau layanan kepada konsumen target. Yang kelima itu ada rencana operasional, rincian tentang bagaimana bisnis ini akan dijalankan sehari-harinya, termasuk rantai pasokan,
manufaktur, dan programnya. Dan yang keenam itu ada rencana manajemen. Ini termasuk struktur organisasi, peran, tanggung jawab karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketujuh ada analisis keuangan, termasuk proyeksi, pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. Yang kedelapan yaitu resiko dan pengendalian, seperti mengidentifikasi yang mungkin akan dihadapi saat berbisnis dan strategi untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu model bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang dituju. Berikut beberapa jenis dari model bisnis. Yang pertama yaitu e-commerce atau penjualan produk. Ini layanan secara online melalui platform e-commerce. Yang kedua langganan. Penawaran berlangganan produk atau layanan dengan pembayaran reguler. Yang ketiga ada marketplace, itu platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Yang keempat yaitu ada premium atau penawaran versi dasar produk secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan ke versi premium berbayar. Yang kelima ada bisnis sosial yang akan dampak sosial itu positif sambil menciptakan nilai finansial. Yang ketujuh ada franchise, yang artinya lisensi untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnis dari pemilik produk dagang. Yang terakhir ada manufaktur. Manufaktur adalah membuat produk fisik untuk dijual kepada konsumen atau bisnis layanan profesional atau menyediakan layanan konsultasi perencanaan atau desain kepada klien. Baik, itulah penjelasan beberapa uraian materi kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya harap dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.